Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari kelas manajemen C11. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pelajaran manajemen operasi. Definisi dari otomatisasi teknologi. Otomatisasi teknologi atau teknik otomasi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Otomasi hanya dilakukan jika hasilnya lebih cepat, lebih baik secara kuantitas dan atau kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Dalam dunia industri, otomasi merupakan lanjutan dari mekanisme di mana mekanisasi masih membutuhkan operator manusia selama mesin beroperasi atau membutuhkan bantuan tenaga otot manusia agar mampu bekerja. Otomasi mengurangi peran manusia dalam hal tersebut. Contoh otomatisasi teknologi: mengirim surat menggunakan email, mengetik surat menggunakan komputer, berinteraksi antar tim dengan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya Slack, Bittrex, dan lain sebagainya, melakukan konferensi antar negara dengan melakukan Zoom. Computer Aided Design. Sistem CAD atau Computer Aided Design menghasilkan model matematika skala yang akurat berdasarkan input pengguna. Model-model individual kemudian diintegrasikan sebagai komponen-komponen suatu rakitan untuk menciptakan produk akhir yang melalui kecocokan. Bagian-bagian tersebut dapat diperiksa. Model 3D, bagian dan rakitan lengkap untuk perabotan dapat dibuat menggunakan perangkat lunak CAD 3 dimensi. Bahkan desain yang dibuat dapat diperiksa secara virtual dari sudut pandang manapun sebelum membuat produk. Computer Aided Manufacture (CAM) atau Computer Aided Manufacturing adalah teknologi komputer yang digunakan terutama untuk mendesain produk dan tujuan manufaktur, di mana yang pertama digunakan dalam merancang produk melalui beberapa perangkat lunak, perancang sementara yang terakhir melibatkan perangkat lunak untuk mengendalikan mesin di industri seperti mesin CNC. Perbedaan CAM dan CAD. Computer Aided Design atau CAD melibatkan penggunaan komputer untuk mengubah ide dasar produk menjadi desain teknik yang terperinci. Evolusi meliputi penciptaan model geometris produk yang selanjutnya dapat dimanipulasi, dianalisis, dan disempurnakan. Di sisi lain, Computer Aided Manufacturing atau CAM melibatkan penggunaan komputer untuk membantu manajer, insinyur manufaktur, dan pekerja produksi dengan mengotomatisasi tugas-tugas produksi dan juga mengontrol mesin dan sistem. CAD terdiri dari proses seperti mendefinisikan model geometris dan menerjemahkan definisi antarmuka, desain dan algoritma analisis, penyusunan perincian, dan pada akhirnya dokumentasi. Sebagai lawan, CAM melibatkan proses seperti permodelan geometris, program kontrol numerik, algoritma antarmuka, infeksi, perencanaan proses, perakitan, dan pengemasan. Sistem CAM membutuhkan kontrol dan koordinasi proses fisik, peralatan, bahan, dan tenaga kerja, sedangkan CAD memerlukan konseptualisasi dan analisis desain produk. Ada banyak perangkat lunak CAD, misalnya AutoCAD, Autodesk, Inspector, CATIA, dan sebagainya. Sebaliknya Siemens, NX, Power MLL, WorkNC, SolidCAM adalah beberapa contoh perangkat lunak CAM. Lokasi fasilitas. Penentuan lokasi fasilitas produksi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting dan perlu dibuat oleh perusahaan adalah menempatkan operasi lokasi operasi yang membuat strategis. Aspek keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan untuk meminimalkan biaya, sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesional fokus pada memaksimalkan pendapatan.
Lokasi merupakan ukuran sejauh mana suatu jasa dapat bereaksi terhadap situasi ekonomi yang berubah. Karena keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital dan intensif, maka suatu penyedia jasa haruslah benar-benar mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi yang responsif terhadap perubahan-perubahan ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di masa datang. Menurut Ciptono 2006, 42, pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut. 1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. 2. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas di tepi jalan. 3. Lalu lintas trafik, di mana ada dua hal yang perlu ditimbangkan, yaitu A. Banyaknya peluang orang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terjadinya impulse buying. B. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan. 4. Tempat parkir yang cukup luas dan aman. 5. Ekspansi, yaitu tersedia yang cukup luas untuk perluasan usaha di kemudian hari. 6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan, misalnya warung makan yang berdekatan dengan usaha tersebut. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah seluruh proses untuk pengelolaan persediaan, termasuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Umumnya proses ini mencakup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan. Manfaat manajemen persediaan: mengoptimalkan pemenuhan persediaan, mengurangi biaya operasional, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian. Faktor mempengaruhi persediaan: keuangan, pemasok, lead time, jenis produk, manajemen, faktor eksternal. Metode manajemen persediaan: Just-in-time management atau JIT, Economic Order Quantity atau EOQ, Material Recruitment Planning atau MRP, Periodic Review, Day Sales of Inventory atau DSI. Berikut cara menghitung Economic Order Quantity dan contohnya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.